Jujur, saya tidak tidur sama sekali. Dari malam sampai pagi ini saya tidak tidur sama sekali. Bahkan saya tidak merasakan ngantuk sama sekali. Dan ini menurut saya bukan pertama kalinya bagi saya. Karena jauh-jauh hari sebelum ini saya sudah terbiasa tirakat. Kalau hanya seperti lelaku, entah seperti puasa mute, merawat, ngerawut, pati geni, ngebleng, ditambah apalagi tuh, hal-hal seperti itu bagi saya sudah makanan ringan. Atau puasa melek 3 hari atau 7 hari ya, bagi saya hal-hal seperti itu hanyalah makanan ringan yang zaman dahulu sudah sering kali saya lakukan. Itu hanyalah makanan-makanan ringan bagi saya. Bahkan seperti bertapa, semedi atau ngeningke, kalau orang Jawa bilang ngeningke, ataupun meditasi, itu bagi saya sudah makanan ringan. Karena saya sudah terbiasa melakukan itu. Ini share pengalaman saya. Saya orang keraton. Saya dulu abdi di Keraton Solo, Surakarta. Dan saya pernah lelaku di Keraton Solo. Tepatnya di Alkit ya, alun-alun kidul Keraton Solo. Di tengah-tengah Alkit ada 2 pohon beringin. Saya pernah lelaku di situ. Dan saya juga pernah lelaku di Setinggil, kandang kerbau di Alkit itu yang ada pendoponya. Saya pernah lelaku di situ. Bahkan saya pernah lelaku di rumah kosong yang dulu merupakan tempat yang pernah digunakan uji nyali. Bagi saya hal-hal gaib itu hanyalah makanan ringan. Dan di alun-alun di keraton, saya menemukan banyak sekali sesuatu yang luar biasa. Di Keraton Solo saya bertemu dengan yang namanya lampor. Di Setinggil ya, tepatnya di Setinggil, di salah satu pohon, tengah-tengahnya itu kroak atau bolong. Di situ ada lampor. Lampornya mengeluarkan cahaya seperti cahaya lilin. Saya juga bertemu dengan seorang wanita. Dia memakai kemben, rambutnya terurai dan kulitnya kuning. Dia datang ke situ untuk melihat saya. Karena saat itu 2018 saya diluluskan secara gaib. Kalau saya sudah mumpuni, saya sudah selesai melakoni atau tirakat. Saya harus menjalankan tugas. Saya diberi tugas. Dan saat itulah kaca benggala yang ada di Setinggil diambil oleh Pak Kiai, dibawa ke Sukarjo dan digunakan untuk memberitahu orang-orang, disebarluaskan, direkam menggunakan kamera dan disebarkan supaya orang-orang mendapatkan informasi. Jadi secara pribadi saya itu adalah seorang spiritual. Bagi saya, seperti saya bertemu ular, tapi ular itu bisa saya ubah menjadi keris. Karena ular itu adalah kodam pusaka, itu hal yang biasa. Saya bertemu dengan babi ya. Lalu babi itu berubah menjadi samban atau rantai babi, itu hal yang biasa. Bagi saya itu biasa. Saya melihat lintah, lalu lintah itu menjadi batu akik, itu hal biasa bagi saya. Karena lintah itu adalah wujud kekuatan dari batu akik itu. Seringkali kita sebut dengan sebutan khodam. Dimana saya sudah berpengalaman secara spiritual, secara dunia gaib saya berpengalaman. Dan saya menemukan satu keajaiban yang luar biasa di Alkit, di Setinggil atau pendopo Alkit. Tengah-tengah pendopo Alkit itu ada sumur gaib. Di dalam sumur gaib itu tembus sampai ke dalam bumi. Ada satu pusaka yang menancap. Pusaka itu namanya paku bumi. Dan paku bumi ini adalah pakunya bumi. Di mana paku bumi ini
sebagai simbol ancer-ancering bumi atau tengah-tengahnya bumi. Paku bumi itu adalah pusakanya Pulau Jawa. Kalau paku bumi ini dicabut, Pulau Jawa akan terkena gempa megatrust. Gempa megatrust yang pasti akan terjadi nanti itu akan mengeluarkan paku bumi dari tanah Jawa. Karena paku bumi hanya akan keluar bila mana terjadi gempa megatrust. Dan ya, ini juga penggenapan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya sedang digenapi. Seraya waktu berlalu, semuanya akan terbukti. Biarlah waktu yang menunjukkan buktinya. Saya tidak banyak bicara. Saya hanya menantikan semua itu menjadi nyata. Di mana saya sendiri sudah berpengalaman, saya mendapatkan banyak pengalaman. Saya sudah terbiasa meraga sukma. Saya sudah terbiasa berinteraksi dengan makhluk gaib ya. Jadi saya sudah berpengalaman dan saya tahu pasti cepat atau lambat akan ada bencana besar yang mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun 2025. Akan ada bencana yang besar menimpa Pulau Jawa yang akan mengakhiri tahun 2024 ini dan mengawali tahun 2025. Bencana itu datang tiba-tiba dari dalam bumi, dan bencana itu akan membuat lahar bumi muncrat ke atas, dan bencana itu akan mengakibatkan air laut menari-nari ke daratan. Saat bencana itu terjadi, sebagian orang Jawa paranormal akan mengalami yang namanya muksa, masuk ke alam gaib bersama raganya. Akan masuk ke alam gaib karena dia mendapatkan keselamatan dan dia tahu kenapa semua itu terjadi. Dia tahu, dan bagaimana caranya agar selamat dari malapetaka itu dia tahu. Bagaimana caranya agar selamat dari kolobendu, agar selamat dari bebendune sing maha kuwasa. Itu kenapa kita orang Jawa, bukannya aku membanggakan diriku sendiri ya yang sudah lulus secara gaib, tetapi kita itu orang Jawa, jangan sampai kita hilang Jawanya. Kita itu jadilah orang Jawa yang kokoh pendirian dengan Jawa kita. Ojo nganti Jawane ilang. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.